kita bersatu dalam doa. Kepadamu kembali kami mengucapkan syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang cerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kami bisa ada di sini bersama-sama beribadah. Dan juga bagaimana umat-Mu dengan kesiapan hati. Oleh karena mungkin jarak dan karena kesehatan, mereka mengikutinya secara online. Tuhan, kami bersyukur Engkaulah Allah yang menyediakan hari Sabat ini adalah untuk kebaikan kami, untuk memberkati kami. Tuhan, 6 hari kami sudah berlelah-lelah dengan segala jerih payah kami. Biarlah pada hari ini Tuhan, saat ini, Engkau yang akan boleh memberkati kami, melalui kebenaran firman-Mu yang akan memuaskan jiwa kami, yang akan membuat kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami sangat memohon kehadiran Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, menolong kami mengerti kitab suci, sebagaimana yang Tuhan mau, hamba-Mu boleh sampaikan. Biarlah demikian kami akan memahaminya ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus akan menolong hamba-Mu berkata-kata, sebagaimana Engkau mau dia boleh berkata-kata. Berkati kami Bapa, Engkaulah menghalau segala kuasa kegelapan dari tengah-tengah kami. Dan biarlah hati kami boleh dikuasai, boleh ditolong oleh Roh-Mu yang kudus untuk mengerti kitab suci. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh ibadah ini. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Mari kita akan lihat firman Tuhan yang kita belajar pagi ini dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Iya. Mari kita melihat kertas warta kita. Di sini temanya mewariskan berkat atau kutuk. Iya. Tuhan sudah berjanji akan menjadikan Israel sebagai umat kesayangannya jika mereka taat kepada perintah dan ketetapan Tuhan itu. Itu bisa nanti Bapak Ibu baca di dalam Keluaran 19 ya, di ayat yang kelima. Bahkan ketaatan itu akan membawa mereka kepada berkat-berkat dari Tuhan. Bahkan ketaatan itu bukan hanya mereka saja yang diberkati, tetapi juga keturunan mereka. Mewariskan berkat atau kutuk bergantung dari mereka taat atau tidak terhadap perintah Allah. Ya, tentu orang tua semua memahami ya, berjuang, berjerih lelah, itu memikirkan apa yang menjadi akan kebaikan bagi anak-anak ya. Orang tua sangat mengerti bagaimana harapan yang besar supaya anak-anak ini akan baik keadaannya, terpelihara hidupnya. Nah, ini tentunya menjadi harapan semua orang tua. Hari ini juga kita melihat
Apa yang kita akan wariskan kepada anak-anak kita? Apakah itu berkat ataukah itu kutuk? Dalam sepanjang minggu untuk bulan ini kita akan belajar di sekolah minggu dewasa itu sehubungan dengan keluarga. Ya, jadi di sini pun itu yang kita akan boleh belajar. Mari kita melihat ayat yang pertama. Pertanyaan pertama, apakah yang Allah katakan tentang dirinya di dalam nats ini tadi? Iya, di sini kita melihat Tuhan katakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini sudah 3 bulan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saat ini mereka ada di Gunung Sinai. Di pasal ketiga, Bapak Ibu nanti bisa baca, Tuhan waktu itu memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa sendiri pada waktu itu tidak yakin akan apa yang menjadi perintah Tuhan ini. Dan dia banyak sekali berdalih bahwa dia tidak cocok untuk itu. Sebenarnya bukan karena dia melihat ketidakberdayaannya, bukan saja karena dia melihat kelemahannya, bukan saja karena dia melihat dia tidak apa-apa setelah dia diasingkan selama 40 tahun di Midian itu, tetapi karena memang dia gak yakin. Karena dia melihat satu sisi juga bagaimana Firaun itu dengan kekuatannya berkuasa atas orang-orang Israel, dan bagaimana juga dia sendiri pengenalannya akan siapakah Allah itu masih belum banyak. Maka ketika Tuhan menyatakan diri kepada dia dalam semak belukar itu, Tuhan berkata, dari sini nanti kamu akan tahu, Tuhan katakan, inilah tandanya bahwa akulah Tuhan yang mengutus engkau, engkau akan membawa bangsa itu beribadah kepadaku di tempat ini. Inilah nanti tandanya. Jadi bagi Musa sendiri pun di pasal ketiga itu dia sungguh-sungguh tidak ada keyakinan. Dan bagi dia ini sesuatu yang mustahil. Karena memang pengenalannya akan Tuhan dan juga dia makin melihat aku ini bukan apa-apa. Iya. Tetapi di sini kita melihat apa yang Tuhan janjikan kepada Musa itu sudah digenapi. Sesuatu yang mustahil bagi Musa dan bagi bangsa Israel sendiri pun Tuhan kerjakan. Yaitu apa? Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir itu. Ya, kita lihat ya bagaimana orang-orang Israel ada di Mesir dengan segala hal yang dilakukan oleh Firaun. Ya, mereka tidak ada hak. Anak-anak mereka pun kalau Firaun mau bunuh, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Firaun berbuat satu ketetapan demi ketetapan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mungkin perlawanan demi perlawanan pernah mereka kerjakan, tetapi tidak ada yang berhasil. Sampai kepada satu keadaan, yaitu keputusasaan. Tinggal menjerit kepada Tuhan, berharap kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Yang mungkin selama ini tidak begitu kali mereka menjerit kepada Tuhan ya. Tapi bagaimana Tuhan mengerjakan hal yang besar itu dengan mengutus Musa untuk melakukan mujizat-mujizat yang membuat ilah-ilah Mesir itu ditundukkan. Ya, kalau orang Israel selama 400 tahun di perbudakan di Mesir, mereka sudah terbiasa diperhadapkan kepada politeisme, yaitu apa? Menyembah kepada banyak ilah-ilah, menyembah kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada sungai Nil, meyakini ini adalah satu artinya kuasa yang memberikan mereka kesuburan. Mereka menyembah kepada kodok, mereka menyembah kepada lembu, mereka menyembah kepada banyak ilah-ilah, termasuk juga mereka meyakini Firaun itu adalah titisan dewa. Jadi ada orang-orang Israel sudah terbiasa
melihat penyembahan-penyembahan demikian, dan bahkan mungkin pun mereka salah satu di antaranya ikut di dalam penyembahan itu. Iya, mereka tidak tahu lagi. Iya, Allah yang benar itu. Tetapi lewat Tuhan mengutus Musa, Allah memperkenalkan dirinya siapa lewat Musa ini. Dia menundukkan semua dewa-dewa yang diyakini, yang disembah, yang memberikan pertolongan bagi orang-orang Mesir. Itulah kita melihat dalam tulah yang sampai 10 Tuhan buat di Mesir itu. Iya, di situ sampai Firaun sendiri pun menyerah. Setelah tulah itu Tuhan berikan. Nah, di sini setelah di Gunung Sinai ini Tuhan mengulang lagi. Dia berfirman, disinilah seperti satu ikatan perjanjian antara orang Israel yang sudah dia bawa keluar dari perbudakan Mesir dengan Allah. Ibaratnya di sini seperti apa ya? Kalau selama ini kan mereka di Mesir itu mereka sudah kenal siapa Allah tadi. Ibaratnya kayak pacaran gitu ya, udah memperkenalkan diri, udah kenal satu dengan yang lain. Tapi di sini seperti satu ikatan perjanjian, seperti sebuah ikatan pernikahan. Iya, dan Tuhan sini berkata apa? Akulah Tuhan Allahmu. Kata Allahmu ini menjadi milik kepunyaan. Ini satu kepemilikan yang antara orang Israel dengan Allah dan Allah itu sendiri dengan orang Israel. Engkau akan menjadi umat kesayanganku. Engkau akan kubuat menjadi bangsa kesayanganku, harta kesayanganku sendiri. Jikalau engkau mengikuti ketetapan dan seluruh perintahku. Jadi di sini ada ikatan perjanjian antara Allah dan umat ini. Maka akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan kembali mengingatkan apa yang Tuhan inginkan setelah mereka dikeluarkan dari perbudakan Mesir itu. Yaitu apa? Mereka adalah milik Allah dan Allah itu adalah Allah mereka. Sekalipun ada penyembahan politeisme yang sudah mereka lihat selama ini di tanah Mesir dan mungkin mereka akan jumpai lagi itu di tanah Kanaan, tetapi Tuhan mengatakan bahwa apa? Dialah sebenarnya Allah itu. Dialah Allah itu sendiri. Dan Tuhan katakan, aku yang sudah melepaskan engkau dari perbudakan itu. Hari ini pun kan banyak orang berkata tentang Allah. Semua berkata tentang Allah. Tiap-tiap kepercayaan berkata tentang Allah. Tapi yang manakah sebenarnya Allah yang memperkenalkan dirinya, yang sungguh menyatakan perbuatannya dengan nyata dan real? Ya semua. Ya. Seperti orang tua saya juga dulu memiliki ilah-ilah. Yang juga sepertinya ada juga kuasanya. Namun sesungguhnya yang mendatangkan satu kelepasan itu siapa? Dari sebuah tekanan dan perbudakan. Ya, kalau dari segi kuasa kita melihat ilah-ilah Mesir itu pun bagaimana ahli-ahli jampi dan ahli-ahli tenun itu bisa meniru dalam batas tertentu kuasa daripada Allah itu. Kita melihat sampai waktu itu beberapa mujizat yang dibuat Musa, ilah-ilah Mesir itu lewat ahli-ahli jampi dan ahli-ahli nujumnya masih bisa meniru. Tapi sampai kepada Barah itu mereka tidak bisa lagi tiru. Karena mereka sendiri akhirnya kena. Mereka bisa tiru apa yang menjadi mujizat yang Tuhan buat, tetapi mereka tidak bisa menghentikan apa yang sudah Tuhan buat. Menghentikan tulah itu mereka tidak bisa. Meniru tulah itu bisa. Menambah tulah dia bisa, mengurangi tulah itu dia nggak bisa. Iya. Jadi kita melihat tadi di sini bahwa Tuhan katakan, akulah Tuhan
yang sudah dia buktikan, yang sudah dia nyatakan dalam suatu kemustahilan mereka keluar dari perbudakan Mesir, itu yang Tuhan boleh kerjakan. Ya. Dan sampai akhirnya mereka ada di Gunung Sinai ini. Jadi ini Tuhan katakan ya, siapakah dia? Di antara apa yang mereka lihat selama ini, di antara kuasa-kuasa yang pernah mereka juga lihat, tidak ada seperti Allah yang menyatakan diri kepada lewat Musa kepada mereka. Tidak ada. Yang membebaskan, yang melepaskan dari perbudakan di Mesir itu. Bukankah ini juga yang Allah kerjakan di dalam pribadi Kristus? Allah itu sendiri datang menjumpai umatnya. Allah itu sendiri menyatakan kuasanya. Dan bagaimana Allah itu sendiri memberikan kelepasan atas kita umatnya dari perbudakan, itulah perbudakan dosa. Semua berkata Allah. Tapi yang mana sesungguhnya Allah itu masuk dalam benar-benar masuk dalam sejarah. Ini Allah orang Israel sungguh masuk dalam sejarah. Itu tidak bisa dibantah. Karena kejadian-kejadian itu dicatat di dalam sejarah. Baik itu tentang Nuh, baik itu tentang bagaimana kereta-kereta kuda Mesir itu ya, itu ada di dalam sejarah. Sungguh-sungguh Allah itu masuk dalam sejarah manusia untuk memberikan kelepasan dan pembebasan. Demikian juga untuk kelepasan dari perbudakan dosa, Allah itu juga masuk dalam sejarah. Iya, itu tercatat. Bagaimana kelahiran Yesus itu ada ketika dalam Kaisar Agustus. Yesus menjadi manusia pada masa itu lewat seorang perawan Maria, dan bagaimana Kristus di dalam hidupnya mengerjakan perbuatan-perbuatannya itu mujizat-mujizat yang luar biasa. Mungkin ada hal-hal yang iblis juga bisa tiru, tetapi tidak akan bisa iblis meniru bagaimana manusia bisa dibangkitkan dari antara orang mati. Iblis tidak akan bisa meniru bagaimana manusia bisa dilepaskan dari dosa, bagaimana manusia dipimpin untuk hidup dalam kekudusan. Ini iblis gak akan bisa tiru. Kalau dari segi kuasa yang lain, kesembuhan bisa saja ada. Tetapi bagaimana manusia lepas dari perbudakan dosa, itu tidak bisa. Maka satu-satunya dan tidak ada di dalam siapapun keselamatan kecuali di dalam Kristus itu sendiri. Di bawah kolong langit ini dikatakan tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Kristus itu. Jadi di sini setelah mereka dilepaskan dari perbudakan ini, ketika mereka ada di Gunung Sinai ini, Tuhan memberikan perintah. Jadi perintah itu Tuhan berikan kepada mereka yang sudah lepas. Hukum Taurat tadi diberikan kepada mereka yang sudah dikeluarkan dari perbudakan dosa. Hukum Taurat itu diberikan adalah supaya kita makin mengenal apa itu dosa. Hukum Taurat itu diberikan sebagai cermin, dan hukum Taurat itu juga diberikan sebagai pagar atas orang-orang yang sudah keluar dari perbudakan. Iya, ini tidak diberikan ketika mereka masih di Mesir. Tidak diberikan hukum Taurat, tidak diberikan ketetapan, tidak diberikan aturan. Tetapi aturan dan ketetapan ini diberikan setelah mereka keluar. Iya. Maka di sini tadi Tuhan katakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini yang pertama Tuhan katakan, aku Allahmu. Ya, engkau milikku. Karena engkau, kepemilikan Tuhan atas orang Israel itu dua kali, sebagaimana kita belajar beberapa minggu yang lalu ya. Kepemilikan yang pertama sebagai ciptaan, pemilikan yang kedua dia ditebus. Termasuk juga terhadap orang percaya, kepemilikan Tuhan atas kita itu dua kali.
kepemilikan kita sebagai ciptaan dan kepemilikan kita sebagai orang yang sudah ditebus. Jadi double ya. Maka engkau milikku, Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, ini sama seperti seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang akhirnya menetapkan mengikat satu perjanjian dalam pernikahan kudus, kan begitu ya. Ketika mereka masuk dalam pernikahan kudus ini, tentu sudah ada komitmen masing-masing, engkau milikku dan aku milikmu. Dan aku bagian sepenuhnya, seutuhnya milik kepunyaanmu dan engkau juga sedemikian. Dan di dalam perjanjian itu tentu ada ketetapan hati masing-masing untuk setia dan enggak mengingkar dalam hal berpaling kepada yang lain. Ya, maka kalau dalam sebuah pernikahan, kalau ada hati ini berpaling kepada yang lain, masih dalam pikiran pun, Tuhan katakan itu sebuah perzinahan. Tapi kalau masing-masing single, lalu melakukan hal yang salah, itu Tuhan katakan adalah percabulan. Tapi kalau perzinahan itu, seseorang yang sudah menikah, lalu berpaling kepada wanita lain, ataupun seorang wanita yang sudah menikah berpaling kepada laki-laki yang lain, ini dikatakan perzinahan. Dan ini dalam sebuah pernikahan banyak yang tidak mentoleransi. Kalau istrinya cerewet masih maklum dia, walaupun itu sesuatu yang udah pening juga, kan begitu ya. Ini dia akan ajari juga. Kalau istrinya masih ada hal-hal yang lain yang belum benar dalam hal misalkan lelet kan gitu ya, ataupun misalkan masaknya masih belum enak, ataupun suami yang juga karakter yang lain ada. Tetapi kalau masuk di dalam perzinahan, ini seringkali tidak ada toleransi. Baik dalam istri, baik juga dalam diri suami. Karena apa? Ini benar-benar akan membangkitkan satu kecemburuan yang besar yang bisa melahirkan satu tindakan yang di luar dari nalar. Ya, maka gak heran kalau udah bangkit kecemburuan seseorang, ada yang sampai mutilasinya ya. Walaupun ini dikatakan sesuatu yang ngeri sekali begitu ya. Tapi kecemburuan Allah di sini nanti kita lihat ya. Apa yang Tuhan katakan berikutnya. Iya. Kita melihat pertanyaan yang kedua. Apakah yang Allah inginkan dari umat yang telah Dia selamatkan? Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah yang besar itu mengikatkan satu perjanjian dengan umat Israel yang adalah cuman manusia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena Allah yang besar itu mengikatkan diri. Mengikatkan satu perjanjian dengan umat Israel ini. Dan Allah itu berkata, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang akan menepati apa yang Dia janjikan. Dan Dia menuntut juga kesetiaan dari umatnya. Maka dikatakan tadi di sini yang Allah inginkan dari umatnya, mulai dari ayat 3 sampai 5 itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan kau berzina. Perzinahan secara rohani, yaitu berpaling hati terhadap yang lain, yang bukan Allah ini. Jangan engkau berpaling. Akulah satu-satunya. Karena memang Dia adalah Allah yang sudah menyatakan dirinya. Dan Tuhan buat, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Dan jangan menyembah kepadanya. Dan jangan beribadah kepadanya. Jadi ini diulang-ulang ya. Dan apa yang Tuhan katakan di sini, aku Allah cemburu. Seringkali kalau berbicara tentang cemburu ini konotasinya negatif ya. Ini cemburuan ini orang ini, suamiku ini cemburuan ini. Sering kita dalam konotasi yang negatif. Tetapi kecemburuan Tuhan di sini ini menyangkut tentang kemurniannya dalam mengasihi umat Israel itu. Memang Dia tumpahkan semua. Kecemburuan Tuhan di sini ini menyangkut tentang
kasih Allah yang besar bagi orang Israel ini. Jadi Allah sendiri pun mengasihi mereka dengan besar, Allah sendiri pun mengasihi dengan murni, tanpa ada cacat. Maka di sini memang Tuhan harapkan adalah apa? Kesetiaan mereka untuk tetap kepada Tuhan. Tidak berpaling kepada yang lain. Karena dia juga mengasihi dengan besar, karena dia juga mengasihi dengan murni. Maka dia menginginkan kemurnian itu juga ada di dalam diri umat. Maka di sini dia bilang, aku cemburu. Iya. Kalau sempat suami nggak pernah cemburu gitu ya kan? Ini dipertanyakan dia masih cinta atau enggak. Jadi kalau masih ada protesnya, pakaian itu nggak usah gitu kali gitu ya kan? Ataupun penampilan adalah di protesnya. Ibu-ibu senang aja lah kalau masih ada suaminya cemburu. Kalau masih ada hal seperti ini itu menunjukkan bahwa apa? Ada rasa cinta. Ada rasa kasih. Dan Tuhan bilang di sini apa? Kalau bagian penyembahan berhala ini, umat Israel ini akan lakukan, Tuhan bilang, aku cemburu. Kecemburuan Tuhan itu seperti apa? Sampai keturunan keempat pun itu belum berhenti. Rasa cemburu dan kemarahan Tuhan itu sampai keturunan 4 pun tak berhenti. Karena apa? Karena begitulah Tuhan besarnya mengasihi mereka. Karena begitulah Tuhan murninya terhadap umat ini. Dan benar-benar hatinya kepada mereka. Tuhan bilang, aku Allah cemburu yang membalaskan kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang membenci aku. Tapi luar biasa ya. Tetapi aku mau menyatakan kasih setiaku kepada apa? Beribu-ribu keturunan. Kalau di bahasa yang lain dikatakan, aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu keturunan. Di sini kan katanya kepada beribu-ribu orang. Terhadap siapa? Orang yang mengasihi aku. Orang yang menjaga hatinya murni. Orang yang tidak berpaling kepada ilah-ilah. Orang yang tidak datang kepada berhala. Tuhan bilang, kutunjukkan kepada beribu keturunan. Ini apa ya, perbandingannya ini berapa banding berapa ini? Beribu keturunan dengan 4 keturunan. Iya. Sampai ribuan keturunan Tuhan bilang akan kuberkati. Tapi murka Allah tadi terlihat sampai 4 keturunan. Ya, apa rupanya menjadi harapan kita kalau bukan anak-anak kita ini mendapatkan berkat, apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Hal-hal apa sajakah itu bentuk penyembahan berhala? Mari kita melihat dalam Ulangan. Ulangan 18. Ayat yang ke-10 saya bacakan. Ulangan 18 ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Kepada orang Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan waktu itu, Tuhan peringatkan lewat Musa, seorang pun di antaramu jangan pernah tiru apa yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Orang-orang Kanaan itu anak-anak mereka dipersembahkan kepada air dan kepada api. Lalu mereka bertenung, mereka menelaah, mereka meramal, mereka menyihir, mereka memantra, mereka bertanya kepada roh-roh orang mati. Tindakan-tindakan ini Tuhan bilang kekejian di mataku. Iya, tentu kita udah banyak tahu ya kalau menelaah itu seperti apa. Iya, tentang apakah soal mimpi, ini baik atau enggak. Ini sama juga
seperti bertenung. Itu juga bertanya, apakah kami ini akan memiliki anak laki-laki atau perempuan? Apakah kami akan memiliki keturunan? Ini bertanya kepada kegelapan. Inilah bentuk-bentuk, dan Tuhan bilang tadi ya, seperti meramal bagaimana nanti ke depannya aku. Ya, ramalan hari ini banyak modelnya ya. Iya. Macam-macam. Ya, secara online pun sudah ada. Ya, tawaran halal kegelapan ini lewat online banyak. Saya baru tahu. Lewat online pun sudah marak hal sedemikian itu, karena yang saya layani, yang cerita, saya sendiri sih nggak tahu ya. Yang seperti pernah saya cerita itu tentang kodam-kodam itu ya. Itu lewat online. Nanti ditransfer juga barangnya lewat online. Ini yang akan memberikan perlindungan bagimu. Macam-macam hari ini. Iya. Jadi Tuhan bilang apa? Ini kekejian bagiku. Bertanya kepada orang mati. Meminta berkat kepada orang mati. Tuhan bilang ini kekejian bagiku. Kamu satu orang pun jangan lakukan itu. Iya. Dan mari kita melihat kecemburuan Tuhan seperti apa dampaknya ketika orang-orang melakukan hal-hal seperti ini. Kita melihat dalam Keluaran 23. Keluaran 23 ayat 24. Saya akan bacakan. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka harus kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Jadi Tuhan berkata ya, bahwa bentuk kemarahan Tuhan sebaliknya berarti dari ini. Bagi mereka yang terlibat dalam penyembahan berhala, Tuhan tidak berkati makan minum. Iya. Kalaupun mungkin, loh kenapa? Ada juganya. Yang itu pengusaha-pengusaha itu kedukunnya dia, kenapa dia kaya raya? Berarti kan diberkatinya makan minumnya. Buktinya dia kaya. Seperti itu ya. Iya. Jangan hanya lihat sebatas dia. Dan apakah memang uang dia peroleh itu jadi berkat? Atau justru uang yang ada itu mendatangkan kutuk? Apa yang terjadi di dalam? Enggak ada ketentraman. Itu nanti bisa kita lihat lagi, yang lain lagi bentuknya. Enggak ada di sana yang namanya ketentraman. Uang tadi membawa kehancuran kepada rumah itu. Kalau itu datangnya dari gelap, tidak mungkin akan menjadi berkat. Maka Tuhan bilang tadi di sini, dalam hal makan minum, Tuhan katakan tidak diberkati. Dalam hal apalagi Tuhan katakan, di dalam hal keguguran mandul ini sehubungan dengan keturunan. Tuhan bilang ini pun tidak akan kuberkati. Iya, mari kita melihat lagi di dalam kitab Roma. Kitab Roma, ini mungkin sudah sering kita lihat ya. Dalam kitab Roma 1 ayat 18. Saya bacakan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat yang ke-23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, dan binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
Jadi di sini pun kita melihat nyatanya kemarahan Tuhan atas penyembahan berhala itu. Kalau diganti kemuliaannya tadi dengan hal-hal yang fana. Iya, mungkin di sini nggak sempat kita apa saja model-modelnya selain tadi garis besar untuk bertenung, meramal. Kalau praktek nyatanya mungkin kita mengerti dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Tuhan katakan bentuk kemarahan Tuhan itu apa? Diserahkan. Diserahkan hatinya kepada kecemaran. Karena iblis pasti akan bawa orang kepada kecemaran, dibiarkan. Tidak dihalangi. Dibiarkan dia semakin hancur. Dibiarkan dia mengikuti apa yang dia mau. Iya. Yaitu yang pertama apa? Soal kecemaran. Maka ini pasti real di dalam orang-orang yang terlibat dalam penyembahan berhala ataupun keturunan penyembahan berhala, kecenderungan hati kepada kecemaran itu pasti tinggi. Iya. Bahkan di ayat yang ke-26 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sampai sedemikian karena apa? Mereka mengganti kemuliaan Allah. Baik hari ini, mereka mengganti kemuliaan Allah ini tadi. Ya kalau sebenarnya penyembahan berhala ini ada beberapa ayat, nggak bisa kita baca hari ini ya. Ada beberapa ayat mensejajarkan penyembahan berhala dengan keserakahan. Mensejajarkan penyembahan berhala itu dengan cinta akan uang. Uang ini menjadi segala-galanya bagi dia. Ini yang menjadi Tuhan, ini yang menjadi penolong, ini menjadi harapannya. Ini menjadi Tuhan atas hidupnya. Di dalam perjanjian baru itu banyak ayat yang menekankan cinta akan uang sejajar dengan penyembahan berhala. Maka di sini Tuhan tadi katakan diserahkan kepada hawa nafsu yang memalukan. Maka apa? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak dia senangi lagi yang namanya kenormalan, penyimpangan. Nah ini dunia hari ini mulai dikit-dikit terima, itu memang dia. Lalu dunia berkata kan itu juga kasih. Karena aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Maka kasih dan cinta sudah benar-benar dicemari dari makna yang sebenarnya. Kasih dan cinta tidak mungkin berlawanan dengan kesucian di dalamnya. Kalau kasih tapi cemar itu bukan kasih. Tapi apa? Hawa nafsu. Tapi kasih itu pasti disertai di dalamnya kesucian. Tetapi inilah banyak yang terjadi. Iya. Bahkan yang lebih ngerinya lagi, gereja pun mulai ada yang menerima, walaupun bukan di Indonesia ya, tapi di negara luar sana sudah menikahkan. Atas dasar apa? Katanya kasih, kan itu ajaran Tuhan, dia bilang lagi. Ajaran kasih di dalam Tuhan, di dalam Kristus, itu disertai dengan kesucian, disertai dengan kekudusan. Ya, maka di sini tadi kita melihat Allah menyerahkan kepada hawa nafsu yang memalukan. Maka enggak heran kalau penyembah berhala dan keturunannya bisa ada yang seperti ini. Ada gay, ada lesbi, ada yang bilang seperti hari ini perempuan dia juga suka, laki-laki juga dia suka. Dan apalagi Tuhan katakan di ayat yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Ini banyak di dalamnya ya, pikiran terkutuk tadi seperti apa ya? Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan. Ada banyak dijelaskan di bawah. Bahkan pikiran yang terkutuk ini kepada apa? Ya stres. Pikiran yang terkutuk ini kepada apa? Kepada ingin bunuh diri tadi. Tidak sanggup mengelola pikiran ini.
Karena memang Tuhan serahkan kepada apa yang jahat. Karena pikiran ini, siapa yang bisa kontrol? Siapa yang bisa kuasai? Hati ini, siapa yang bisa kontrol? Siapa yang bisa kuasai? Kekuatan kita itu tidak ada. Apalagi orang yang terlibat dalam penyembahan berhala. Yang kontrol siapa? Gelap. Iblis. Baik hati, baik pikiran, dua-dua ini dikuasai dan dibawa kepada apa yang buruk dan jahat. Maka enggak heran. Ya, maka kemarin ada kan di kampung kami itu kan keturunan mama saya itu ada dulu sesembahannya. Jadi ada satu dari artinya yang sebenarnya dari keturunan dari pihak mama, ini kan real karena melakukan penyembahan itu, karena ada bendanya yang memang kami sembah waktu itu gitu. Setiap rumah dari keturunan, baik itu dari anak perempuan, baik itu dari anak laki-laki, tidak ada yang namanya, tidak ada sesuatu yang membuat hati ini pilu. Kalau enggak gila, pasti dalam hal makan minum itu sangat-sangat sulit kalau tidak perceraian. Yang ini semua dalam tiap rumah itu ada. Maka belakangan ini ada yang sudah ngomong kepada keponakan saya, dia bilang gini, aku udah amati, tidak ada satupun keturunan dari rumah Tarumseng namanya ya kalau kami ya, tidak ada satupun keturunan dari rumah Tarumseng ini tidak ada bala di tengah-tengahnya. Dan aku melihat, apakah ini karena nini pagar kita dulu? Karena apa? Ada pagar kami. Iya. Dia udah mulai lihat, karena anaknya apa? Narkoba. Sampai kaki amputasi. Tapi kita lihat tadi di sini apa? Amputasi karena tabrakan. Dia bukan karena narkobanya dia amputasi ya. Dia pakai narkoba, bawa sepeda motor dalam keadaan make. Tabrakan, terpaksa kaki diamputasi. Dan sampai sekarang tetap ada di panti rehabilitasi. Kenapa? Enggak tenang kalau enggak dikasih obat. Itu masih satu keluarga ini. Lihat lagi keluarga ini, ada yang gila. Lihat lagi keluarga ini. Kecemaran itu. Kawin cerai itu, lihat lagi keluarga ini. Makan minum. Jadi Tuhan bilang, aku cemburu. Kemarahanku itu bisa dilihat. Murkaku itu bisa kamu rasakan. Tetapi Tuhan bilang, kepada orang yang mengasihi aku, beribu keturunannya pun, Tuhan bilang, aku setia. Akan boleh apa? Memberikan kasihku. Iya. Maka kita kembali ke sini tadi ya. Ini satu ikatan perjanjian terhadap orang Israel yang sudah dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Ya, gimana kalau aku yang belum dilepaskan? Sebagai ciptaan Tuhan pun Allah cemburu. Kalau ini cemburunya 2 kali lipat. Kalau sudah Tuhan lepaskan, tetapi ada hati lagi kepada penyembahan berhala, ini 2 kali lipat, kan begitu ya. Tapi ya aku belum selamat, boleh dong dalam penyembahan berhala. Tuhan cemburu. Kenapa? Karena kita ini ciptaannya. Karena kita ini sebenarnya adalah miliknya. Maka Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Termasuk juga apakah kecintaan kita terhadap uang. Makanya rata-rata orang cinta uang, saya lihat rata-rata gak ada berkat dari segi makan minum. Kalau cinta uang serakah. Karena uang ini menjadi ilah bagi dia. Karena demi uang ini tadi dia menghalalkan segala cara. Demi uang ini berbohong pun masih mau. Demi uang ini nipu pun masih iya. Demi uang ini tadi melakukan kejahatan. Ini Tuhan murka. Demi uang ini tadi bagaimana? Bagian Tuhan pun dicuri. Gak mungkin Tuhan akan memberkati. Iya, maka
Mari kita melihat pertanyaan yang ketiga. Apakah dampak ketaatan dan ketidaktaatan umat bagi keturunan mereka? Kita lihat tadi ya, bagi yang melakukan penyembahan berhala, yang berpaling, yang makanya kenapa dalam Hosea itu ya, Raja Hosea kalau nggak salah, dia masih ada niat, waktu dia sakit, dia suruh utusannya untuk pergi ke satu negara, karena di sana dikatakan dukunnya lebih hebat. Nah gitulah sederhananya ya, dukunnya lebih hebat. Utusan ini udah pergi, di tengah jalan Nabi Elia berbicara. Apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga raja itu harus mengutus engkau ke sana. Tuhan bilang ini kan bentuk penghinaan bagi aku. Maka Tuhan bilang pulang balik kau. Bilang dia mati. Maka raja itu mati. Padahal belum sampai ke lokasi. Niat saja pun. Mempertimbangkan untuk niat gak apa-apa lah ya. Bawa ke dukun patah. Ini masih mulai di pikiran. Oh kalau ke dukun patah kan gak repot-repot kali. Kalau operasi ini aduh. Adapun BPJS dilukai. Nah itu kan simple. Gampang. Tuhan melihat hati. Iya. Tuhan sungguh-sungguh kita melihat tadi. Sampai katakannya. Kecemburuannya itu tidak berhenti 4 keturunan. Kemarahannya tadi dia nyatakan. Tetapi kasihnya dia katakan kepada orang yang mengasihi dia. Yang setia mengikut dia. Beribu-ribu keturunan. Perbandingannya kayak mana ini banyaknya ini. Jauhnya ini. Jadi kalau dari segi pilihan anak kecil tahu gak milih yang mana? Anak TK pun tahu dia milih yang mana ya. Iya, apalagi kita. Kita akan pilih yang mana? Iya. Kita masuk kepada aplikasi. Respon kita terhadap firman Tuhan bukan hanya berdampak bagi kita tetapi keturunan kita. Apakah saudara akan mewariskan berkat atau kutuk kepada anak-anak saudara? Adakah dalam penyembahan berhala ini di antara kita masih sepele walaupun itu orang tua kita pernah terlibat? Itu kan mamaku. Adakah dalam hal itu? Mungkin dia sendiri sejauh dia ingat gak pernah dia lakukan. Tetapi orang tuanya, kakeknya ini terlibat. Adakah dalam hal ini masih diabaikan, masih memandang sepele? Lihat dampaknya. Ada tidak? Karena Tuhan bilang sampai keturunan keempat itu aku akan hukum. Maka Bapak Ibu nanti bisa baca. Kalau ternyata yang dari kita belajar tadi itu ada, doakan. Adakah dalam bagian penyembahan berhala ini kita sepele? Sehingga kita tidak serius membawa itu kepada Tuhan. Sekalipun Kristus sudah terkutuk di atas kayu salib untuk semua dosa. Tapi kita tidak membawa kutuk ini untuk dia boleh selesaikan itu semua. Iya. Karena ini akan berdampak ya. Kalau kita masih keturunan ketiga, itu masih dampaknya satu lagi ke bawah. Dan kalau yang di bawah ini juga nanti tidak selesaikan, itu nanti lanjut lagi. Iya. Adakah masih berhala dalam hidup saudara yang membuat Tuhan cemburu? Iya. Jadi kayaknya kalau kita semua yang hadir ini, saya bisa pastikan. Karena rata-ratanya kita ini masih apa? Ada yang masih generasi kedua yang datang sama Tuhan. Ketiga di atas kita dan keempat, kakek kita dan buyut kita, saya yakin itu rata-rata dari penyembahan berhala. Bahkan masih ada yang di sini masih dia generasi pertama yang bertobat. Bapaknya pun sampai saat ini mungkin masih menyembah berhala. Iya. Ini kita bawa kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang, aku cemburu. Iya. Bagian yang ini jelas Tuhan katakan dan itu diulang kembali dalam kitab Ulangan ya. Bahwa Tuhan bilang, aku cemburu. Akan membalaskan kesalahan kepada keturunan ketiga dan keempat. Iya. Mungkin nanti yang di bawah ini Bapak Ibu bisa dibaca ya. Keluaran 20 ayat 5. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah
yang sudah memperkenalkan dirimu kepada orang Israel dan nyata dalam perbuatanmu. Bukan hanya mujizat-mujizat dalam tulah itu Tuhan nyatakan, tapi bagaimana Engkau melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, itu hal yang sangat luar biasa. Tuhan, Kau total dan dengan sungguh-sungguh menunjukkan segala kasih dan kemurahan-Mu kepada orang Israel. Dan Kau mau mereka juga dengan kemurnian dan kasih untuk boleh memautkan hati mereka kepada Engkau. Tuhan, hari ini pun, inilah yang Tuhan katakan, bahwa Engkau Allah yang sudah melepaskan tiap-tiap orang percaya dari perbudakan dosa. Dan Kristuslah membayar dari perbudakan itu ya Tuhan. Kristuslah yang mati supaya kami mendapatkan kelepasan itu. Maka adalah Tuhan mau hati kami ini boleh mengasihi Engkau. Hati kami ini boleh berpaut kepadamu. Dan kami tidak berpaling kepada berhala-berhala dunia ini ya Tuhan. Roh-Mu yang kuduslah menyelidiki kami. Dan Engkaulah Tuhan mengenal kami. Jikalau ada di antara kami Tuhan yang memandang ringan sehubungan dengan penyembahan berhala yang dilakukan oleh nenek moyang kami, Tuhan, Roh-Mu yang kudus juga kiranya berbicara. Kalau hari ini firman-Mu jelas Tuhan bagi kami, supaya itu tidak akan dibantah dengan suara kegelapan yang melemahkan bahwa itu bukan Kau, tapi nenekmu. Tuhan, jikalau ada suara sedemikian, biarlah itu benar-benar dipatahkan oleh firman-Mu yang kami dengar hari ini. Adakah dalam hal penyembahan berhala ini belum pernah kami sungguh-sungguh menyelesaikannya, dan belum pernah sungguh-sungguh kami muak dan mual di dalamnya. Tuhan, Roh-Mu yang kudus menyelidiki ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menolong kami, setiap orang yang sudah Tuhan selamatkan, sungguh-sungguh berpegang kepada perkataan-Mu ini. Dan biarlah hati yang mengasihi Engkau, Engkau karuniakan bagi kami. Jikalau ada yang belum sampai kepada pertobatan dan terlibat dalam penyembahan berhala ini, biarlah nyata bagi kami Tuhan akibat itu, supaya sungguh dari sana kami boleh datang kepada Engkau dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Kaulah mengerjakan dan melanjutkan pemberitaan firman bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.